Kak, izin belum ada suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Widaningsi sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Tentunya di sini ada banyak sekali hal yang menarik yang perlu kita bahas, yaitu mengenai tentang gali potensi dan public speaking untuk branding. Nah, sebelum itu boleh dong kita tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh. Sebelum itu, sebelum dimulai kita kenalan terlebih dahulu. Boleh kakak-kakak dari mana nih asal daerahnya? Boleh di share di kolom chat. Wah, ternyata banyak sekali ya yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Tidak hanya dari Pulau Jawa, ini ada dari Lampung, Surabaya, Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Bandar Lampung. Oke, ada yang dari Balikpapan juga, Kak Kaila. Oke, barangkali dari teman-teman boleh dong kita share di kolom chat dari mana aja, dari Lombok. Wow, ternyata ya luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mari kita mulai dengan berdoa untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Kita memulai dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita pada rangkaian diskusi.
rangkaian diskusi gali potensi dan public speaking untuk branding. Dan kita melaksanakan tepat di 15 November tahun 2025. Dan tentunya ini teman-teman siapa nih yang nggak kenal dengan Karo Hadi dan Kanazla Amelia Yesika, yang mana beliau ini merupakan juara dua. Karo Hadi merupakan juara dua Duta Genre Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Tahun 2025, mohon maaf, juga Duta Genre Lombok Timur. Dan Kanazla juga sebagai pemateri kita pada malam hari ini sebagai Duta Pepeling Asih Kabupaten Banjar tahun 2024, juga sebagai Putri Prestasi Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Oke, sebelum itu aku ingin cek ombak dulu nih, mana teman-teman tunjukkan semangatnya. Boleh di kolom chat ketik 1 jika teman-teman udah siap dan udah semangat untuk menyimak pemateri kita pada malam hari ini. Boleh ketik 1 untuk siap dan menyimak materi pada malam hari ini. Oke, satu-satu. Wow, ternyata banyak. Ternyata banyak banget yang udah siap dan tidak sabar untuk menunggu menunggu pemateri kita yang luar biasa, yang langsung saja kita sambut, kita sapa pemateri kita pertama, yaitu Karo Hadi. Halo Kak, apakah Halo, sudah ada? selamat malam. Selamat malam Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik teman-teman semua. Alhamdulillah. Waduh Kak, ini teman-teman udah gak siap nih untuk menyimak dan sekaligus mendengarkan pemateri dari Karo Hadi yang menyampaikan pengalaman sekaligus inspirasi buat teman-teman yang ada di sini. Disilakan untuk Karo Hadi untuk Oke menyampaikan. baik. Oke baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kak Moderator ya, Widya Nancy. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Gimana kabar? Aman ya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar Kak. Mantap banget ya. Teman-teman ini rata-rata dari mana aja nih? Ada yang dari Lombok sini? Nusa Tenggara Barat? Ada ya? Siap, Oke. ada Kak. Kak Zilda. Oh iya, aku Lombok Kak Ozia. Oke teman-teman semua, jadi hari ini malam ini kita akan membahas tentang personal branding ya, tentang dari public speaking ke personal branding. Iya. Jadi ya seberapa penting sih sebenarnya personal branding itu teman-teman semua? Kalau saya mengatakan itu adalah sangat penting, karena personal branding itu adalah ibarat kata itu adalah sebuah nilai ya. Kalau saya menyampaikan itu adalah harga diri kita. Gitu. Sebenarnya apa sih yang kita jual ke orang itu? Kita ibaratnya menjual diri kita ke orang lain. Tapi dalam arti menjual itu ke hal yang positif. Langsung saja kita mulai ya. Oke, saya izin berbagi layar semua. Iya. Oke, sudah. Oke. Sebentar, yang like ya. Bisa ya? Sebentar.
Sebentar teman-teman ya. Sorry. Nah, oke. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, baik. Sudah, Kak. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan dulu. Ya nanti sayang-sayangnya kalau sukses ya. Oke. Jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi. Saya aslinya dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur. Nah, jadi saya tuh sekarang masih semester 3 ya, berkuliah di Universitas Hamdan Badi, namanya di Lombok Timur. Nah, kebetulan kemarin saya mengikuti sebuah apresiasi Duta Jamu Budaya dan Kreativitas atau ADUJAK atau pemilihan Duta Genre ya namanya. Itu tingkat provinsi dan alhamdulillah ya kemarin bisa terpilih sebagai juara 2. Nah, jadi teman-teman kenapa sih saya bisa terpilih menjadi juara 2? Sebenarnya apa sih tips dan triknya, bagaimana caranya bisa menjadi juara? Sebenarnya itu semuanya berawal dari personal branding. Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Cukup ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Tujuan. Nah, sebenarnya tujuan personal branding itu apa aja? Yang pertama, tujuan dari personal branding itu kita membangun citra diri sebagai kunci kesuksesan. Teman-teman, kalau kita biasanya mau jadi orang yang dikenal sama orang luar, terus kita ada tujuan sukses, sebenarnya kuncinya ada di membangun citra diri. Citra diri itu artinya kita membawa diri kita itu seperti apa gitu. Apakah kita mau dikenal sebagai orang yang bagus, apakah kita mau dikenal sebagai orang yang jelek, atau kita mau misalkan nih di bidang skill, teman-teman punya skill dari public speaking, teman-teman punya skill misalkan menulis atau apapun itu ya, itu adalah sebuah salah satu cara kita membangun citra diri kita supaya kita dikenal sama orang-orang sehingga kesuksesan itu akan lebih dekat. Selanjutnya, kita menyadari pentingnya citra diri dalam kehidupan profesional. Teman-teman kalau ingin jadi orang yang profesional, memang kita harus memulai dari value diri kita dulu, citra diri kita itu seperti apa gitu. Apakah sekali lagi apakah kita mau dikenal sebagai orang yang bagus, apa ya orang yang jelek gitu. Dan itu semuanya teman-teman bisa mulai dari personal branding. Nah, selanjutnya adalah kita menjelaskan cara kita membangun personal branding secara efektif. Terus ini memberi inspirasi untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, berkarakter ya, karakter itu seperti apa sih? Apakah teman-teman karakternya egois, karakternya ramah, atau karakternya bicara santai tapi tegas? Itu adalah salah satu bagaimana tujuan personal branding. Nah, selanjutnya apa sih itu personal branding? Teman-teman sebelum kita lanjut mungkin ada yang bantu saya jawab atau ada pandangan dari teman-teman sebenarnya apa sih itu personal branding? Kalau ada yang bisa bantu jawab boleh raise hand ya teman-teman. Satu orang deh. Ayo, ada yang bisa bantu jawab dulu? Mungkin pandangan orang lain terhadap diri kita kali. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Jadi personal branding itu adalah proses membangun dan memelihara citra diri seseorang di mata orang lain melalui cara ia bersikap, terus berkomunikasi, berpakaian, bertindak, serta nilai-nilai yang dipegangnya. Jadi personal brand itu bukan pencitraan ya teman-teman, tapi memang jati diri teman-teman, versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi bukan hanya kita misalkan pencitraan kita, kita rajin membantu orang lain di depan orang banyak, itu adalah sebuah pencitraan. Tapi sebenarnya personal brand itu lebih ke benar jati diri kita banget, bukan hanya pencitraan tapi versi terbaik dari diri kita. Jadi branding itu sama dengan apa yang orang pikirkan tentang kita saat kita tidak ada di ruangan. Nah, jadi contoh teman-teman, saya mendaftar di Duta Genre itu, saya dikenal dengan personal brand saya sebagai ketua umum dari Ikan Hamzah Badi.
Jadi teman-teman mungkin ada sudah tahu tentang PKR ya. Jadi memang PKR itu pusat informasi konsumen pajak. Nah, awal mula saya dikenal sama orang-orang luar itu memang saya sebagai pemimpin yang perfeksionis. Ya, pemimpin perfeksionis, selalu mengerjakan hal-hal yang sedetailnya gitu. Nggak hanya sekedar menunggu jadinya aja, tapi ikut membantu mengarahkan, memotivasi anggota saya. Nah, itulah awal mula saya dikenal sebagai seorang pemimpin yang perfeksionis. Dan kemarin tuh kami ada kegiatan itu Genre Summit PKR Observatory. Nah, itu juga salah satu awal mula saya dikenal nih sama orang provinsi. Oh, saya dilirik karena kemampuan saya membuat acara, kemampuan saya membuat anggota saya bisa lebih semangat lagi untuk bisa mensukseskan acara. Itu adalah salah satu pikiran nih orang melihat kita dari sisi luarnya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu versi terbaik dari diri saya pribadi. Nah, selanjutnya, mengapa sih personal branding itu penting, teman-teman? Ya, jadi personal branding itu bukan sekedar tentang cara kita dilihat saja, tapi tentang bagaimana kita membentuk lagi-lagi citra diri yang kuat dan berkesan seperti adanya beberapa aspek yang mendukung. Ya, jadi di antara itu pertama identitas diri. Di identitas diri saya sudah sebutkan contohnya adalah saya seorang public speaker, terus saya seorang ketua umum pribadi, dan sekarang saya dikenal sebagai seorang KGT juara 2 KGT Provinsi Nusa Tenggara. Jadi itu adalah salah satu branding yang coba saya bangun sekarang. Terus yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaannya teman-teman memang sebagai seorang profesional, kepercayaan itu adalah hal yang utama. Kejujuran itu adalah hal yang paling utama yang harus kita miliki sebagai seorang profesional. Jadi jangan sampai kita membuat kesepakatan, tapi kita sampai mengingkari. Jadi kepercayaan, misalkan sebagai public speaker-nya, kita mau diundang suatu kegiatan untuk mengisi acara, tapi kita bisa kesepakatan di jam 8 pagi gini kita ada mulai, tapi kita mengingkari, kita harus jam 9. Jadi itu sudah termasuk kita sudah mengingkari dari kepercayaan orang. Bisa saja kita dikenalkan orang yang tidak tepat waktu, tidak disiplin. Jadi itu ya salah satu modal kita harus mempunyai kepercayaan untuk membangun personal branding. Yang kedua, yang ketiga daya saing, terus peluang, reputasi, konsistensi itu adalah salah satu aspek ya yang mendukung bagaimana kita membangun personal branding itu dan alasan kenapa personal branding itu penting, teman-teman. Oke, next. Jadi ada komponen utama personal branding. Yang pertama, teman-teman, kepribadian dan karakter. Jadi kepribadian itu kita dikenal sebagai seperti apa sih, gitu. Karakter kita seperti apa sih yang ada di pikiran orang lain. Saya bisa mengatakan bahwasanya personal branding itu artinya sekali lagi kita menjual diri kita ke orang lain. Jadi bukan menjual diri dalam artian negatif ya, tapi menjual diri dalam artian skill yang kita punya kita tawarkan ke orang lain. Skill yang kita punya kita bisa berkontribusi terhadap orang lain. Ya, terus penampilan dan bahasa tubuh. Ya, pertama kalau kita orang baru, yang pertama dilihat itu adalah penampilan. Penampilan apakah kesannya kita acak-acakan? Penampilan apakah kesannya kita rapi? Ya, jadi kalau kita rapi, teman-teman, maka kita akan dikenal sebagai orang yang perfect. Nah, itu pentingnya bagaimana kita misalkan kita menjadi seorang public speaker, ya kita harus bisa memperhatikan dari segi penampilan dan bahasa tubuh. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, misalkan kita presentasi dan sebagainya, penting juga kita memperhatikan bahasa tubuh kita. Jangan sampai kita memberikan bahasa tubuh yang sifatnya itu menyinggung orang lain. Contohnya, misalkan kita menyampaikan sebuah materi, tapi kita nunjuk orang. Itu adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan ya untuk membangun personal branding, maka kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik dan sopan. Selanjutnya cara berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasi ini mungkin tidak semua orang bisa memperhatikan ya, tapi penting bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif dan baik. Tidak hanya kita kita sudah bagus nih public speaking kita, sudah bagus nih cara kita menyampaikan hal-hal yang lainnya,
tapi kita masih berkomunikasinya agak-agak menyinggung dalam artian menyinggung, entah dari segi orang lain, entah kita menyinggung hal-hal yang mungkin negatif ya. Jadi itu penting kita juga memperhatikan bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya, bukan hanya kita sekedar berbicara saja, bukan, tapi ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya nilai dan prinsip hidup. Teman-teman, nilai ini sekali lagi ini adalah personal branding, itu artinya kita menjual value diri kita. Value itu artinya nilai. Jadi nilai itu ya kita harus bisa mengetahui nilai apa sih yang akan kita berikan kepada orang lain. Jadi kalau saya pribadi, saya menjual diri saya dengan personal branding itu sebagai seorang public speaker. Jadi saya memulai dari awal, saya selalu kalau di Instagram kita harus rajin-rajin buat konten tentang public speaking, kita harus rajin buat konten tentang bagaimana mengedukasi, karena tugas dari target itu adalah mengadvokasi, memberikan edukasi ya, jadi berbau tentang public speaking. Jadi kita tetap ngomong ya. Jadi itu adalah salah satu nilai atau prinsip yang saya jual. Terus selanjutnya jejak tindakan dan reputasi. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Jadi jejak tindakan ini adalah artinya kita meninggalkan jejak apa sih teman-teman? Misalkan di Instagram atau di sosial media teman-teman, usahakan kalau mau membuat konten, yaitu memang menggambarkan dari skill yang kita punya. Jadi itulah yang akan dilihat oleh orang-orang. Jadi saya pernah ada sebuah undangan. Jadi saya dihubungi dari via Instagram. Itu saya disuruh untuk sebagai pengisi webinar tentang remaja. Dan mereka melihat atau menghubungi saya karena saya dilihat dari tindakan atau jejak-jejak saya yang ada di Instagram atau jejak digital. Jadi dilihat itu sebagai oke, bagus nih, sering isi acara. Nah, itu adalah sebuah komponen ya, salah satu komponen yang sangat penting ketika kita ingin membangun personal branding. Oke, teman-teman, apakah penyampaian saya ini terlalu cepat atau sudah pas ya? Pas ya? Putus-putus, Kak. Oh, putus-putus ya? Oke. Halo, cek. Sudah terdengar? Terdengar, Kak? Oke, baik. Sudah tidak putus-putus ya? Seperti hubungan dia dan yang lain. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih teman-teman cara kita membangun personal branding? Oke, yang pertama tentu kita harus kenali diri kita sendiri dulu, teman-teman. Kenali diri kita sendiri artinya kita harus tahu nih skill yang kita punya itu seperti apa. Misalkan teman-teman kalau punya skill memasak, ya udah teman-teman buat misalkan konten, buat orang penilaian orang-orang itu terhadap masakan teman-teman. Misalkan atau punya skill komunikasi, public speaking, melukis dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman harus kenali diri teman-teman sendiri dulu. Misalkan skill teman-teman yang punya, itu yang teman-teman akan tawarkan kepada orang lain, entah itu dari teman-teman buat konten di Instagram, di TikTok, entah itu dari teman-teman langsung sampaikan kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu tahap awal teman-teman membangun personal branding. Terus yang kedua, tentukan cita seperti apa yang ingin ditampilkan. Nah, ini teman-teman cita artinya itu ya, teman-teman apa sih yang sebenarnya mau tampilkan kepada orang lain, value apa yang mau jual, apa sih yang mau tawarkan kepada orang lain. Itu contohnya kalau saya pribadi ya udah saya tampilkan atau yang kedua adalah skill public speaking saya ya. Terus tunjukkan melalui tindakan nyata dan konsistensi. Teman-teman kalau mau kita menawarkan sesuatu, apakah bisa hanya dengan kita bercerita? Tidak, teman-teman. Jadi harus ada bukti nyata sebenarnya yang harus kita kasih lihat kepada orang itu. Contohnya itu bisa kita awali dimulai dari sosial media, karena sekarang era digital sangat cepat teman-teman bisa dikenal sama orang lain. Ini harus bisa teman-teman manfaatkan gitu. Harus teman-teman bisa berbaur ya, bisa mengikuti perkembangan zaman dan konsisten.
konsisten ini sangat sulit ya teman-teman. Jadi kadang kalau kita membuat konten itu, kadang kalau nggak FYP kayak kayaknya rasanya sia-sia nih, nggak ada likers, nggak ada followers naik. Jadi jangan sampai itu yang membuat teman-teman down untuk membangun personal branding. Terus bangun relasi yang sehat dan saling menghargai. Ini juga salah satu cara kita membangun personal branding yang sangat penting. Relasi itu artinya bukan hanya kita sekedar kenalan. Relasi bukan hanya sekedar kita ada ikut kegiatan, kita foto sudah selesai, bukan. Tapi relasi itu sebenarnya artinya balance. Balance dalam artian saya apa sih yang kamu bisa kasih ke saya, jadi kamu juga apa sih yang bisa kamu kasih ke saya. Itu adalah artinya relasi dalam bukan hanya sekedar kita foto bareng orang terkenal, bukan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kenalan dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik. Terus menjaga integritas dan tanggung jawab. Integritasnya dalam artian itu adalah bagaimana omongan kita itu benar, omongan kita itu fakta dengan tindakan yang nyata. Nah, itu adalah artinya integritas. Kalau integritas kita tidak ada, bagaimana kita bisa dipercaya sama orang lain? Kalau tanggung jawab kita tidak ada, bagaimana kita bisa dipercaya sama orang lain? Nah, itu adalah salah satu penting bagaimana teman-teman membangun personal branding dengan cara yang baik. Terus, kenapa sih sebagai remaja kita perlu membangun personal branding? Yang pertama, ya, ini bisa kita menggunakan mendapatkan peluang dari beasiswa, kompetisi, duta, dan organisasi. Jadi teman-teman, sekali lagi saya bercerita ya, saya juga dikenal sama orang-orang di Kementerian atau BKKBN, dan saya dilirik ya, dan saya percaya diri untuk mendaftar duta genre karena saya dikenal dengan cara di organisasi. Dan saya pernah mendapatkan informasi yang teman-teman, itu ada sebuah beasiswa dan isinya orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang isinya personal branding-nya bagus, entah itu dari segi desainnya, entah itu dari segi life skill dari leadership-nya, itu adalah salah satu pentingnya bagaimana kita membangun personal branding. Itu kita akan lebih dimudahkan terhadap peluang-peluang yang ada, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kenapa remaja itu perlu membangun personal branding sedari awal, ya. Terus membedakan diri dari lingkungan remaja lain. Tentu saya dikenal sebagai pemimpin dengan yang perfeksionis. Belum tentu orang yang di luar itu dikenal sebagai pemimpin yang profesional juga. Ini adalah salah satu bagaimana membedakan saya dengan orang lain. Nah, itu adalah kenapa remaja perlu membangun personal branding. Terus memperkuat reputasi positif di media sosial, ya. Jadi teman-teman kalau mau dikenal sebagai orang negatif itu sebenarnya gampang, ya. Jadi teman-teman buat ada masalah di sekolah, di lingkungan teman-teman bakal dicap dengan stigma yang negatif. Tetapi kalau teman-teman ingin jadi orang yang dikenal sebagai orang yang positif, orang yang baik, orang yang profesional, itu memang agak sulit ya. Agak sulit dalam artian konsistensi kita itu akan jatuh turun. Ya. Nah, itu teman-teman harus bisa menguasai teknik-teknik untuk bagaimana kita konsisten, bagaimana kita tetap menjadi orang yang sebagai orang yang positive vibes dan sebagainya. Itu teman-teman bisa dapatkan cara personal branding, dan ini adalah salah satu alasan penting kenapa sebagai remaja kita harus bisa membangun personal branding dari sekarang. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah komponen utama personal branding. Yang pertama ada value atau nilai diri, ya. Sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan? Contohnya misalkan edukasi. Kita sering edukasi tentang kesehatan mental, edukasi bagaimana tips dan trik public speaking, bagaimana mengadvokasi remaja, dari remaja yang kalau saya tuh advokasinya di bidang ini ya teman-teman, kita mencegah dari TRR kalau di duta genre. Triad TRR itu artinya mencegah dari seks pranikah, terus pernikahan usia anak dan nafsa. Nah, itu adalah edukasi yang sering saya tampilkan, sering yang kita gaungkan di duta genre.
Jadi di Duta Gen itu kami dikenal sebagai orang yang mengadvokasi remaja, mencegah dari perilaku gender tersebut. Terus yang kedua, keahlian atau skill ya. Jadi keahlian kita tuh apa sih yang kita punya itu. Jadi komponen utama personal branding itu memang kita harus mempunyai keahlian dulu. Contohnya public speaking, desain, leadership. Ini adalah salah satu keahlian yang kita punya. Dan ini bisa kita tawarkan. Jadi ini bisa kita tampilkan di entah itu dari konten media sosial, entah itu kehidupan nyata. Misalkan ada yang mahasiswa bisa teman-teman gabung di organisasi, ambil peran di sana sebagai MC dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara awal kita dikenal sebagai seorang public speaking, atau misalkan ada workshop, teman-teman ada lomba, misalkan lomba desain grafis, teman-teman ikut lomba. Nanti misalkan teman-teman juara satu nih, nah itu sudah teman-teman sudah membangun namanya personal branding. Itu dari segi desain. Terus unique point. Jadi keunikan kita tuh apa sih teman-teman? Ya, contohnya nih saya gaya bicaranya santai tapi jelas. Oke, mungkin saya bicaranya cepat tapi nyampe gitu. Kalau di organisasi PKL itu saya dikenal sebagai seorang yang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong langsung selesai apa namanya masalahnya ada. Nah, itu saya dikenal sebagai seperti itu. Itu adalah personal branding saya di organisasi. Nah, tahap pembangunan personal branding, kamu harus ketahui dulu nih, sebenarnya apa sih passion kita? Ya, kita sukanya di bidang apa? Kita mau bangun personal branding itu di bidang apa? Entah itu public speaking, entah itu desain grafis, entah itu apapun yang teman-teman harus bisa mengerti apa sih diri kita ini maunya apa, passion kita tuh apa sih teman-teman. Terus yang kedua, tentukan kita mau dikenal sebagai apa. Kayak mungkin teman-teman sudah tahu yang saya jelaskan tadi, kita maunya dikenal sebagai orang yang seperti apa. Terus tentukan audiens. Nah, audiens kita ini apakah itu ibu-ibu, apakah audiens kita itu mahasiswa, apakah audiens kita anak-anak. Jadi kita harus tahu audiens kita atau sasaran kita itu siapa. Nah, ada beberapa kesalahan umum remaja dalam personal branding. Contohnya sering meniru orang lain. Nah, ini banyak nih kalau saya temukan di lingkungan saya terhadap teman-teman yang mau bangun personal branding tapi meniru gaya orang lain. Contohnya misalkan ada konten membagi kertas motivasi. Jadi kan teman-teman itu meniru konten orang lain, meniru gaya orang lain. Itu adalah kesalahan. Jadi kalau teman-teman mau dikenal, ya teman-teman harus bisa membangun apa sebenarnya yang keunikan di teman-teman sendiri dulu. Jangan sampai kita melihat, oh misalkan konten motivasi itu cepat FYP dari segi sosial media. Jadi yaudah saya mau buat konten seperti itu, siapa tahu juga sama. Jadi itu tidak boleh. Jadi harus bisa mengenali diri sendiri. Terus tidak punya fokus, jadi fokusnya terbagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, teman-teman melihat misalkan orang berbagi konten motivasi itu gampang, FYP, oh yaudah saya ikutan lagi. Terus ada lagi teman-teman lihat konten orang advokasi remaja, kayaknya ini lebih bagus, lebih cepat FYP, ikut lagi. Itu artinya kita tidak hanya berfokus sama satu gitu. Itu yang beberapa kesalahan yang saya lihat di masyarakat saya ketika teman-teman membangun personal branding. Selanjutnya oversharing di kehidupan pribadi. Ya ini teman-teman tidak boleh sebagai remaja kita terlalu over ya, over terhadap kehidupan kita. Karena memang personal branding artinya kehidupan diri kita sendiri, teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu banyak oversharing terhadap orang lain. Karena kita tahu kan pikiran orang itu akan entah itu ada negatifnya, entah itu ada positifnya, itu kita tidak tahu. Itu makanya pentingnya jangan selalu oversharing terhadap kehidupan kita. Nah, kita sudah ke materi terakhir teman-teman, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari membangun personal branding, kita telah diberikan wawasan inspiratif tentang bagaimana kita mengenali potensi dan nilai diri kita
kita, membentuk kita yang autentik, menjaga konsistensi perilaku, serta membangun reputasi positif yang mampu membedakan diri kita terhadap orang lain. Terus meningkatkan kepercayaan dan mempermudah komunikasi personal dan membuka peluang karir maupun relasi secara profesional. Itu adalah kesimpulan untuk bagaimana pentingnya kita membangun bersama. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin hanya ini ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya karena kurangnya dari saya pribadi dan lebihnya dari teman yang maha kuasa. Teman-teman nanti kalau misalkan mau berbagi atau mungkin ada yang mau ditanyakan juga, mungkin ada sesi tanya jawab ya, Bu Moderator. Tapi nanti misalkan tidak cukup, teman-teman bisa mampir ke IG saya ya. Saya itu namanya Arwah Hadi ya. Bisa ketik ya, double A. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari materi yang Kak Rohadi disampaikan. Tentunya ini membuat kita lebih lebih melek lagi, lebih aware lagi terhadap ternyata penting banget gitu personal branding itu banyak sekali nilai juga karakter tentunya bukan hanya mungkin secara media sosial kita sempurna, tetapi juga di realitanya juga harus seperti itu ya Kak. Oke. Dan pentingnya juga urgensinya itu tidak hanya menaikkan citra diri, tapi juga membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita, juga membuka peluang gitu kan. Kadang ada yang DM bisnis ataupun kolaborasi, itu merupakan peluang yang sangat luar biasa. Oke nih, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau di kolom chat. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat nih, silakan. Oke, jika sepertinya sedang mempersiapkan nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang kritisnya. Sebelum itu izinkan aku deh yang bertanya, boleh Kak? Boleh. Oh, ini ada Kak Zilda. Silakan Kak Zilda untuk open mic-nya. Oke, Kak Zilda, apakah masih stay di ruangan? Izin bacakan pertanyaan ya Kak. Di sini kita ada di kolom chat ada pertanyaan dari Kaila Azahra, Kak Kaila Azahra. Kak, izin bertanya, bagaimana jika kita sudah membangun personal branding sebaik dan sebagus mungkin, tapi dijatuhkan oleh seseorang yang hanya karena kesalahan kecil yang kita lakukan. Terima kasih. Mohon mungkin tanggapannya Kak Rohadi. Terima. Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana jika kita sudah membangun personal branding tapi kita dijatuhkan karena kesalahan lain ya. Jadi sebenarnya ya membangun personal branding itu bukan tentang menjadi sempurna. Itu juga harus kita garis bawahi. Jangan kesannya kalau saya mau bangun personal branding tapi saya kelihatan sempurna. Bukan, tapi tentang bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang bertumbuh, manusia yang ingin berkembang, manusia yang ingin dikenal dengan orang lain sebagai orang yang positive vibes, dengan
skill yang saya punya saya dikenal dengan baik. Tapi kalau kita melakukan kesalahan kecil itu adalah hal yang wajar. Sekali lagi, kita bukan manusia yang sempurna. Terus malah itu akan menentukan kuat atau tidaknya personal branding kita. Itu dengan cara kita melakukan kesalahan itu. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengakui dengan jujur dan bertanggung jawab. Artinya kita mengakui dengan jujur dan bertanggung jawab ini, publik biasanya akan lebih menghargai atau teman-teman yang lain biasanya akan lebih menghargai orang yang transparan dibanding dengan orang yang menutupi. Jadi kalau kita ada salah, ya udah kita mengakui, oh ya maaf saya salah. Jangan sampai kita tidak mengakui bukan salah saya itu. Jadi saya harus kelihatan sempurna pada orang lain. Terus yang kedua, kita harus memperbaiki dengan tindakan bukan janji. Ya, jadi sekali lagi kan tadi pertanyaan adalah kita ini udah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu bisa kita pelajari bagaimana cara kita untuk memperbaiki dengan baik. Bukan kita hanya sekedar, oh ya janji saya perbaiki, tapi kita tidak ada tindakan. Itu teman-teman harus bisa garis bawahi itu. Nah, terus selanjutnya adalah konsisten dengan nilai yang kita bangun. Jadi personal branding yang kuat, ya, tidak ada satu kesempurnaan. Tapi personal branding yang kuat itu tidak luput oleh suatu kesalahan atau satu kesalahan. Tapi yang bisa menentukan personal branding teman-teman itu adalah justru reaksi kita kalau kita panik atau defensif. Jadi misalkan ada omongan nih, yang karena kesalahan kita diomongkan, jadi itu yang membuat mental kita jatuh, itu yang membuat kita tidak lagi mau terus belajar, terus membangun personal branding. Jadi ini hal yang harus kita hindari, hal yang harus kita lakukan kalau ingin membangun personal branding. Karena tidak semua orang itu mau dari kita dengan baik. Tidak semua orang itu bisa menyukai kita. Jadi kita pasti ada orang yang suka dan orang yang tidak suka. Jadi bagaimana sekarang tugas teman-teman, bagaimana cara teman-teman menanggapi orang-orang yang tidak suka dan ya. Jadi sekali lagi ingat, orang bukan mencari kita yang sempurna, tapi kita yang autentik, kita yang dewasa, kita yang mau belajar. Nah, justru dari kesalahan itulah kita harus bangkit dengan personal branding kita yang lebih bagus lagi. Apakah menjawab, teman-teman? Oke, gimana Kak Kayla? Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Jadi bahwasanya kita juga manusia gitu, bukan nabi untuk lebih sempurna gitu. Ternyata kita juga dengan adanya personal branding itu sebenarnya kita tuh sedang tumbuh dan berkembang gitu. Jadi bukan lagi tentang hanya kesempurnaan atau pokoknya orang lain harus memandang kita suka, senang, itu di luar kendali kita ya Kak sebenarnya gitu kan. Yang bisa kita kendaliin itu respon kita, cara kita menanggapi itu yang paling penting. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Zilda. Maaf Kak, tadi ada kendala. Izin bertanya, menurut Kakak mana yang lebih berpengaruh dalam membangun personal branding yang kuat? Apakah kualitas konten, keahlian, atau kepribadian, dan mengapa? Terima kasih. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Kak siapa tadi? Kak Zilda. Kak Zilda. Oke, jadi pertanyaannya adalah menurut Kakak, ya, apa sih yang lebih berpengaruh? Apakah dari segi konten atau kepribadian? Nah, kalau ditanya nih mana yang lebih berpengaruh, sebenarnya keduanya sangat penting. Dari segi konten, dari segi kepribadian itu sangat penting. Tetapi kepribadian adalah fondasi dari semuanya. Sekali lagi, kepribadian adalah fondasi dari semua itu. Sedangkan konten itu ibaratnya adalah jembatan. Nah, jadi misalkan fondasi teman-teman ini adalah pribadi teman-teman dikenal sebagai public speaking. Jadi bagaimana sih fondasi ini bisa tetap kokoh?
bagaimana sih cara kita fondasi ini supaya tetap bisa kuat, sekali lagi kalau ada perkataan yang tidak kita inginkan. Nah, tugas kita, konten itu adalah jembatan untuk menuju, misalkan orang-orang mau berkata seperti apa. Jembatan konten inilah yang akan membawa kita terhadap orang lain. Jadi, konten itu bisa membuat banyak orang mengenal kita, tapi kepribadian yang akan membuat mereka tetap percaya sama kita dan akan tetap mengikuti perjalanan kita. Jadi kalau banyak orang itu bisa membuat konten bagus, ya, tapi tidak semua punya karakter yang konsisten. Banyak tuh konten kreator yang sering membangun konten, tapi karena tidak sering DP, tapi karena ada banyak kegiatan dan sebagainya, jadi tidak konsisten membuat konten. Jadi konsisten itu dalam artian bisa kita melalui kejujuran, terus bisa dari rendah hati, teman-teman bisa dari profesionalitas dan tanggung jawab. Jadi sekali lagi personal brand yang kuat itu seperti bangunan. Jadi kepribadian adalah fondasinya, konten itu ibarat jembatan, atau kalau kita dari segi analogi dari rumah itu adalah sebuah dinding atau jendelanya. Jadi kalau fondasinya sudah rapuh, konten sehebat apapun tidak akan bertahan lama. Sehingga perlu kita membangun fondasi yang kuat, karena bahkan konten sederhana mungkin pun bisa terasa kuat dan berkesan di orang lain kalau dengan personal branding atau kepribadian yang bagus. Jadi konten itu penting untuk kita dikenal, tapi kepribadian yang baik adalah alasan orang tetap percaya sama kita. Apakah menjawab? Baik, Kak Zilda, apakah terjawab pertanyaannya? Oke, dan di sini ternyata oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Chelsea Amelia, izin bertanya Kak, apakah personal branding di media sosial harus sama dengan kehidupan nyata? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah personal branding itu harus sama dengan kehidupan nyata? Kalau ditanya apakah itu harus sama, jelas harus sama. Tadi kan saya sudah katakan. Jadi jangan sampai kita membuat pencitraan saja. Ya, jadi seharusnya ya personal branding itu harus selaras dengan kehidupan nyata kita. Bukan hanya kita karena ingin dikenal sama orang lain, terus kita membuat pencitraan, kita membuat konten-konten yang bukan diri kita banget. Jadi personal yang baik ya bukan dibuat-buat, tapi dikelola, artinya apa yang kita tampilkan di media sosial ya atau di depan publik itu adalah versi terbaik dari diri kita. Jadi bukan versi palsunya. Jadi harus selaras sama kehidupan nyata kita. Memang kita bisa memilih ya bagian mana dari diri kita yang ingin kita tonjolkan, tapi tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Nah, karena kalau personal branding itu berbeda jauh sama kehidupan kita sehari-hari, itu cepat atau lambat orang akan melihat ketidaksesuaiannya. Jadi dan disitulah kepercayaan bisa hilang. Karena personal branding itu adalah kita membangun kepercayaan, teman-teman ya. Jadi intinya adalah personal branding itu adalah bukan topeng, tapi cermin. Jadi boleh dipoles, tapi tidak bisa dipalsukan. Ya, jadi yang terperbaiki adalah kualitas diri kita, bukan hanya pencitraannya. Sekali lagi, kita harus bisa menyelaraskan, menyesuaikan atau balance ya, balance kehidupan nyata sama yang ada di media sosial. Jadi tidak hanya pencitraan. Terima kasih. Apakah menjawab? Oke, bagaimana Kak Chelsea? Apakah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat. Oke, Kak, ada dua lagi pertanyaan dari Kak Erika dan Kak Ulfa. Dari Kak Erika, saya juga izin bertanya, jika seorang remaja memiliki banyak skill, bagaimana ia memberikan fokus personal branding yang tepat? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak, siapa namanya? Kak Erika. Kak Erika. Oke, jadi pertanyaannya tadi, jika seorang remaja memiliki skill yang banyak ya,
Nah, bagaimana yang memberikan personal branding? Jadi kalau seorang remaja atau kita nih punya skill banyak, sebenarnya personal brandingnya sudah punya modal paling penting nih. Tapi tinggal bagaimana ia menunjukkan skill itu secara konsisten. Misalkan nih, ada 3 langkah sederhana yang kamu bisa lakukan. Contohnya, tunjukkan yang pertama itu skill secara nyata. Jadi misalnya lewat konten atau hasil karya atau dokumentasi kegiatan, orang hanya bisa percaya kalau bukti. Jadi misalkan teman-teman mau menonjolkan skill public speaking, ya udah teman-teman fokus sama konten public speaking, teman-teman fokus sama karya dari public speaking. Misalkan teman-teman sering kalau mau diundang sama orang-orang, ya teman-teman bisa sering membuat konten atau memberikan informasi, saya ini bisa loh membawa materi kita ini, jadi public speaking saya sudah bagus. Jadi itu salah satu contoh kalau ingin membangun atau ingin dikenal sebagai orang yang bisa public speaking. Terus yang kedua adalah ceritakan proses belajarnya. Misalkan nih remaja memang sering merasa harus selalu terlihat perfect. Gen Z-nya harus sering merasa ya udah saya harus terlihat sempurna nih. Padahal kalau dilihat ya, audiens itu lebih suka melihat prosesnya, storytellingnya, perkembangannya, terus kegagalannya, dan usahanya seperti apa gitu dalam membangun proses atau membangun personal branding misalkan dari segi public speaking. Nah, disitulah justru brandingnya bisa terlihat. Jadi bakal teman-teman akan diapresiasi dari segi sana. Teman-teman bisa melakukan storytelling. Kalau saya ketika saya membawakan sebuah materi ini, saya selalu membawakan storytelling saya. Gitu. Saya akan selalu membawa teman-teman itu ke kehidupan nyata saya dengan cara saya menceritakan. Jadi storytelling itu adalah bercerita dari pengalaman teman-teman. Misalkan dari segi public speaking, teman-teman bercerita bagaimana teman-teman ingin membangun personal branding yang baik. Terus buat ciri khas dari skill itu nih. Nah, misalnya nih cara editing videonya itu beda. Misalkan kalau mau buat video konten public speaking, teman-teman saya dengan misalkan ada 5 remaja atau berita-berita tentang public speaking. Nah, itu mungkin salah satu cara video editingnya yang berbeda. Terus gaya bicaranya unik. Ya, gaya bicaranya unik. Misalkan sering bercanda, tidak terlalu serius dalam menyampaikan materi, terus tema kontennya konsisten, atau cara menyampaikannya itu sesuai ciri khas pribadi. Jadi ciri khas kecil bisa saja membuat skill biasa jadi terlihat sempurna, terlihat luar biasa. Jadi sekali lagi personal brand itu bukan cuma aku punya skill, tapi bagaimana skill itu teman-teman sampaikan, teman-teman tampilkan. Jadi teman-teman ceritakan dan kita bisa konsisten di situ. Dan dari situlah biasanya orang akan mengenal kita. Dan dari situlah orang akan mengingat kita. Dan dari situlah kepercayaan akan lahir. Dari situlah kepercayaan akan tumbuh bahwasanya kita mampu membawa materi tentang public speaking kalau kita disuruh untuk menjadi pembicara. Karena public speaking itu bisa dari kita menyampaikan. Kalau public speaking kita bagaimana orang bisa percaya, ya teman-teman. Apakah menjawab, Kak? Siapa namanya? Kak Erika. Kak Erika, apakah menjawab? Oke, bagaimana nih Kak Erika? Apakah terjawab? Oke, terima kasih Kak sudah terjawab. Selanjutnya nih, wah nambah lagi pertanyaannya Kak. Oke, dari Kak Ulfa, izin bertanya, gimana cara membangun jaringan yang membantu personal branding Kak? Terima kasih. Halo, apakah terdengar ya? Terdengar Kak? Oke, bagaimana cara kita membangun istilahnya relasi ya, teman-teman ya? Relasi atau jaringan ya untuk personal branding. Jadi membangun jaringan atau relasi itu memang bagian dari membangun personal branding. Nah, karena koneksi itu yang tepat itu bisa memperkuat kita. Jadi contohnya nih, saya bukan termasuk Arya ya, bukan termasuk saya mungkin ini bla bla, tapi ini saya membagikan bagaimana pengalaman pribadi saya.
Saya membangun jaringan tuh saya betul banyak dikenal sama orang-orang dinas, teman-teman, orang-orang pemerintah. Contohnya, saya dikenal dari ada namanya itu dari urusan PDN. Saya dikenal sama orang-orang BKKBN provinsi. Saya dikenal sama orang-orang yang ada dari keimigrasian. Nah, itu adalah cara awal saya membangun, adalah saya menawarkan suatu bantuan. Saya menawarkan suatu yang memang menguntungkan dia juga. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana. Jadi saya bisa kasih tahu teman itu yang bisa saya lakukan, ada 4 hal yang saya lakukan. Itu sederhana banget. Jadi mulai dari komunitas yang relevan. Nah, kalau saya mulai dari ketika saya bimbel. Saya kemarin ikut sekolah bimbel kedinasan. Jadi disitulah saya kenal sama orang-orang dinas. Jadi saya membangunnya itu misalkan saya ikut bimbel, terus kalau dari KBN saya ikut webinar ditanya, terus ketika kita berada dalam lingkungan yang tepat, itu branding kita akan terbentuk dengan lebih alami. Bukan ujuk-ujuk kita, misalkan kita mau diklat sama orang pemerintah dari misalkan KBN nih, kita langsung DM, saya punya kemampuan ini, bisa nggak saya difasilitasi? Nah, tapi bagaimana kita memberikan dampak atau memberikan kontribusi yang nyata juga untuk mereka, gitu. Bukan hanya mereka yang membuat kita terbantu, tapi kita juga bisa membantu mereka, ya, membantu dalam segi program mereka dan sebagainya. Terus yang kedua itu kita aktif terlibat dan menawarkan nilai. Jadi jangan sekedar kita hadir, ya, misalnya kalau kita ikut webinar, bukan hanya kita sekedar hadir, tapi berkontribusi lah. Jadi kita bisa memberikan ide, kita bisa memberikan pendapat kita bisa memberikan pandangan kita, ya, atau kita bisa melakukan peran kecil terlebih dahulu. Jangan terbentuk dari reputasi positif, ya. Jaringan akan terbentuk dari reputasi positif. Relasi akan terbentuk dari impact yang kita berikan. Nah, terus yang ketiga, kita bisa membangun hubungan, bukan sekedar mencari keuntungan. Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus bisa memberikan keuntungan terhadap mereka. Bukan hanya mereka saja yang memberikan keuntungan terhadap kita. Gitu. Jadi, jadilah pribadi yang ramah, terus jadilah pribadi yang komunikatif, dan tidak hanya muncul saat membutuhkan dia saja. Jangan kita datang butuh doang, ya. Tapi kita bisa lebih menghargai mereka dan hubungan yang jangka panjang dengan kita memberikan hal-hal yang positif juga bagi mereka. Sekali lagi, hubungan yang positif kita bangun terhadap mereka, bukan hanya kita datang pas butuh doang. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan media sosial kita sebagai portofolio hidup. Jadi kita bisa dengan cara memposting perjalanan, misalkan teman-teman suka travel, ya, traveling, ya, bahasanya, kan memang suka traveling. Terus bisa kita dengan memposting karya kita, kegiatan kita itu sehari seperti apa, atau insight yang kita punya itu seperti apa, ya. Jadi semakin kuat jejak digital kita, maka semakin mudah orang menilai kita. Jadi orang bisa menilai kualitas kita dari jejak digital kita juga, dari jejak apa sih yang sering kita lakukan di kita. Jadi intinya adalah personal branding itu kuat bukan hanya dari apa yang kita tampilkan, tapi juga dari siapa sih yang mengenal kita dan percaya kepada diri kita. Ya, sekali lagi, personal branding itu bukan pencitraan, ya, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan kita. Oke, itu ya. Apakah menjawab? Baik, Kak Ulfa, apakah terjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi dari Kak Rani Pebi. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara mempertahankan personal branding agar konsisten seiring waktu? Terima kasih. Oke, bagaimana cara mempertahankan personal branding supaya agar konsisten seiring waktu? Oke, ini pertanyaan bagus banget ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang
sangat penting ya kalau kita mau personal branding. Jadi mempertahankan personal branding itu bukan tentang tampil sempurna setiap waktu, tapi tentang bagaimana kita menjaga arah dari proses kita, meskipun ada kadang naik turunnya teman-teman. Kadang ada memang masa-masa kita down, ada kadang masa-masa kita merasa kayaknya saya tidak berhasil loh di sini di bidang ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan cara-cara kayak misalkan kita harus mempunyai nilai inti atau bahasa Inggrisnya tuh core values ya, yang yang jelas. Jadi kalau kita sudah tahu nih, kalau kita sudah tahu nilai dasar diri kita seperti apa, misalkan nih nilai dasar diri saya itu orangnya disiplin, nilai dasar saya itu misalkan orangnya edukatif, misalkan nilai dasar diri saya itu adalah orang yang kreatif atau ramah, ya, maka mau sebanyak apapun perubahan, mau sebanyak apapun orang yang menjatuhkan kita, maka ciri khas itu akan tetap terlihat. Jadi itu pentingnya bagi teman-teman harus bisa mempunyai nilai inti teman-teman dari diri kita. Terus kita bisa mengatur ritme atur ritme bagaimana proses kita, bukan hanya kecepatan ya, bukan hanya hasil instan yang kita mau nih, tapi bagaimana konsistensi ya. Konsistensi itu bukan tentang kita sering posting. Konsistensi itu bukan hanya jadi kita tiap hari posting kegiatan kita, bukan tiap hari kita berkegiatan, bukan. Tapi kita hadir walaupun sederhana. Artinya kita lebih baik sedikit tapi rutin nih teman-teman, daripada banyak tapi hilangnya lama. Itu adalah arti bagaimana konsisten. Terus kita harus bisa mengevaluasi diri kita secara berkala. Jadi mengevaluasi diri kita ini artinya teman-teman, kita bisa menanyakan diri kita nih, masihkah branding saya sesuai dengan tujuan saya? Contohnya nih, saya membangun branding saya untuk public speaking, tapi saya sering kegiatannya ikut misalkan naik gunung doang. Apakah itu selaras? Tentu tidak ya teman-teman. Kita membangun branding, tapi jadi kita sering memposting tentang gunung, kita sering memposting tentang naik bukit ya. Apa sih bahasa Indonesia kalau kita sering naik bukit itu? Mendaki ya, mendaki. Jadi itu pentingnya bagaimana kita menyelaraskan ya. Konsistensi itu bisa fleksibel teman-teman. Jadi bukan hanya kaku ya. Terus yang terakhir, bisa melakukan dengan cara menunjukkan progres, bukan kesempurnaan. Sekali lagi, orang bisa mengikuti personal branding kita itu karena kejalanan kita, bukan hanya hasil. Orang bisa mengetahui personal branding kita dari proses kita belajar, proses kita jatuh bangun seperti apa, bukan hanya hasil yang akan kita lihatkan. Jadi ketika kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin berkembang, jadi branding kita pun akan tumbuh secara natural, bukan hanya sering kita buat-buat. Jadi intinya teman-teman, personal branding itu bisa bertahan lama kalau kita selalu kembali pada nilai kita. Kalau kita ingin terus belajar dan menjaga ritme dari kehadiran di hadapan audiens, ya. Itu sih Kak sedikit dari saya tentang bagaimana teman-teman mempertahankan personal branding. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana nih Kak Rani? Apakah terjawab? Terima kasih atas jawabannya Kak, sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah bertanya. Langsung saja karena mengingat waktu juga. Narasumber kita yang kedua yang luar biasa juga ada Kanazla Amelia Yesika. Kepada Kanazla Amelia Yesika disilakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Apa suaraku udah terdengar? Selamat malam Kak, terdengar sangat jelas. Oke deh, kalau gitu aku mau tes ombak dulu, boleh nggak? Boleh banget.
Oke. Oke, teman-teman semuanya, apa masih semangat, teman-teman? Kalau masih semangat, boleh deh ketik angka 3 coba di kolom chat. Aduh, keren. Wow, masih pada semangat ya, teman-teman. Oke deh, tanpa berlama-lama, aku mau perkenalan diri dulu kali ya, Kak. Boleh Kak, disilakan. Oke. Sebelumnya, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Nazla Amelia Sika. Teman-teman sekalian bisa panggil aku Nazla. Asal aku dari Kalimantan Selatan, dan saat ini aku aktif sebagai mahasiswa di Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Dan saat ini aku masih semester 1, teman-teman. Oke deh. Eh, Sesuai dengan temanya ya kan teman-teman, pada malam hari ini aku mau bahas mengenai personal branding dan juga public speaking teman-teman. Apalagi tanpa kita sadarin ya teman-teman, ternyata public speaking dan juga personal branding ini saling berkaitan loh teman-teman. Oke, tapi sebelumnya aku mau share screen dulu, boleh nggak ya kira-kira? Boleh? Bagaimana moderator? Boleh banget Kak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Terlihat. Kak. Sebentar ya. Oke, kalau gitu aku izin langsung masuk ya, teman-teman. Oke, Mam, ini aku mau bahas mengenai topik seperti yang ada di layar, public speaking dan personal branding. Kenapa? Karena saat ini ya, teman-teman, terlebih untuk teman-teman yang aktif dalam organisasi, duta, brand ambassador, pastinya topik yang akan aku bawakan ini tuh saling bersinergi dalam perjalanan karir teman-teman nih. Apalagi sesuai dengan tema kita di Instagram, di postingan Instagram lebih tepatnya, Unleash Your Power, public meningkatkan potensi, menggali potensi, dan meningkatkan public speaking dalam meningkatkan personal branding. Oke, lanjut. Oke, di sini aku mau jelasin mengenai fondasi dan pengaruh diri dalam public speaking dan juga personal branding, teman-teman. Menurut teman-teman, ada nggak sih di antara teman-teman yang bisa jawab? Tapi ini pertanyaannya nggak ada yang benar dan jawabannya tuh nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar, teman-teman. Kira-kira nih menurut teman-teman, kenapa sih public speaking dan juga personal branding itu penting dan saling berkaitan? Ada yang mau menjawab? Hmm. Bagaimana? Ada yang mau menjawab, teman-teman? Jangan takut, teman-teman. Jawabannya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah kok, teman-teman. Aman. Atau kalau misalkan Izin kalian... menjawab, Kak. Oh iya, boleh. Silahkan, Chelsea. Menurut saya, kalau public speaking itu mempelajari bagaimana menyampaikan diri, sedangkan personal branding itu cara menyampaikan identitas kita cara menunjukkan identitas kita, dan keduanya saling bekerja sama untuk mengenal dan supaya orang lain bisa mengingat kita. Oke, benar sekali, Chelsea Amelia. Boleh kita kasih reaksi dulu, teman-teman, sebagai apresiasi untuk Chelsea? Oke, oke. Perkataan Chelsea tadi benar loh, teman-teman. Aku jelasin lebih lanjut, teman-teman. Kenapa dua hal tadi, public speaking dan juga personal branding itu
sangat berkaitan dan sangat penting karena keduanya itu teman-teman merupakan pondasi dan pengaruh diri teman-teman sekalian yang saling bersinergi teman-teman dalam karir teman-teman. Sehingga public speaking itu sebenarnya bukan hanya soal berbicara di depan umum. Dan juga personal branding itu bukan hanya soal citra diri teman-teman di media sosial saja. Keduanya itu pasti tidak jauh dari mengenai bagaimana pengaruh diri teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini aku mau jelasin terlebih dahulu apa sih public speaking itu. Public speaking adalah seni menyampaikan ide, informasi ataupun argumen kepada audiens secara terstruktur, jelas, dan juga menarik. Nah, tentunya di sini teman-teman, bagaimana cara kita menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens, tentunya harus memiliki tujuan yang jelas teman-teman. Nah, agar teman-teman bisa memastikan bahwa teman-teman bisa menyampaikan informasi tersebut dengan jelas, ada 3 tips dari aku teman-teman. Ada menginformasikan, meyakinkan, dan juga menghibur. Aku izin jelasin, menginformasikan di sini maksudnya teman-teman memberikan pengetahuan kepada audiens. Jadi bisa teman-teman pastikan setiap teman-teman melakukan public speaking baik dimanapun itu, entah itu di media sosial ataupun di dunia nyata atau secara langsung, teman-teman harus memastikan bahwa apa yang teman-teman sampaikan itu harus memberikan pengetahuan baru teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada meyakinkan, di mana kita sebagai pembicara atau orang yang berbicara di depan umum, kita harus bisa meyakinkan atau mendorong audiens untuk bisa merubah pola pikir mereka dan bertindak seakan-akan mereka setuju dengan informasi yang kita berikan, teman-teman. Yang ketiga, menghibur. Maksudnya di sini tuh bukan menghibur teman-teman menjadi badut atau teman-teman harus ngelawak saat public speaking, itu bukan. Maksudnya di sini teman-teman itu menciptakan pengalaman yang berkesan atau momen yang akan selalu diingat sama audiens teman-teman. Sehingga audiens teman-teman itu nggak merasa bosan dan malah menikmati waktu mereka sama teman-teman sekalian saat teman-teman melakukan public speaking di depan umum. Oke, lanjut kita ke... Oke, kalau tadi kita udah bahas definisi public speaking, aku mau bahas mengenai definisi personal branding secara umum. Oke, sebenarnya personal branding ini bagaimana totalitas kesan yang teman-teman berikan dan teman-teman tinggalkan di benak atau di dalam momen atau pikiran atau kesan terhadap orang lain lah. Kesan ini itu entah dari bagaimana teman-teman bertindak, bagaimana teman-teman berkomunikasi, bagaimana nilai teman-teman, baik itu nilai di media sosial ataupun citra diri teman-teman sekalian di dunia nyata. Nah, dan sebenarnya ada 3 hal juga dalam personal branding yang aku terapkan pada saat ini, teman-teman. Ada diferensiasi, otoritas, dan juga konsistensi, teman-teman. Mungkin teman-teman udah agak familiar ya sama konsistensi atau konsisten, tapi mungkin teman-teman masih jarang nih atau rare atau baru dengar bahkan ya mengenai diferensiasi dalam personal branding ataupun otoritas dalam personal branding. Nah, jadi aku mau jelasin 3 hal tersebut. Pertama, diferensiasi. Diferensiasi ini teman-teman menciptakan ciri khas teman-teman yang bisa diingat sama audiens. Misalnya, ciri khas aku orang yang nggak suka bertele-tele. Misal ya teman-teman. Atau bisa juga nih, oh Kak Nazla ini ciri khasnya dia itu penjelasannya lebih banyak, lebih bawel gitu misalkan. Tapi penjelasannya cukup menarik, logis, dan juga bisa nih membuat teman-teman melek dan mendapatkan pengetahuan baru. Nah, itu termasuk dalam diferensiasi, teman-teman. Nah, selain diferensiasi, ada juga otoritas, teman-teman. Otoritas dalam personal branding itu
di mana kita membuat audiens menganggap bahwa kita ahli dalam bidang atau passion yang kita tekunin. Jadi, teman-teman, saat teman-teman membangun personal branding dan melakukan public speaking, usahakan teman-teman itu melakukan sesuai dengan passion teman-teman. Sehingga fokus audiens itu bukan hanya di berbagai bidang, tapi bisa fokus ke bidang atau passion yang teman-teman tekunin atau teman-teman sampaikan kepada audiens. Oke, selanjutnya ada konsistensi atau konsisten. Nah, mungkin teman-teman di sini udah familiar ya sama kata konsisten. Konsisten di sini teman-teman tuh tetap menyampaikan pesan, citra, ataupun ya semacamnya lah yang sama. Dimanapun teman-teman berada, pokoknya kesan dan citranya itu tetap harus sama, konsisten, nggak berubah-ubah teman-teman. Sehingga teman-teman bisa membangun personal branding itu dengan konsisten juga teman-teman. Dan juga di mana public speaking teman-teman tuh nggak hanya fokus ke banyak hal, tapi fokus ke passion yang benar-benar teman-teman tekunin. Oke, kita lanjut. Oke, aku mau bahas sesuai pertanyaanku yang di pembukaan tadi. Mengapa keduanya saling berkaitan antara public speaking dan juga personal branding? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Public speaking dan personal branding ini saling berkaitan karena public speaking ini berguna sebagai panggung utama teman-teman dalam memberikan teman-teman izin atau kesempatan secara nyata untuk memperkuat personal branding teman-teman. Jadi di sini public speaking ini sebagai panggung teman-teman, personal branding ini sebagai citra atau kesan yang teman-teman tinggalkan di benak atau di pikiran atau di momen audiens. Sehingga mereka emang saling berkaitan teman-teman, nggak bisa dipisah. Oke, lanjut. Oke, di sini ada 3 pilar kunci branding melalui public speaking. Oke, yang pertama untuk diri sendiri atau aku sebutnya self. Teman-teman di sini bisa menunjukkan keunikan diri teman-teman. Kenapa teman-teman berbeda daripada yang lain misalnya. Ataupun teman-teman bisa tonjolkan keahlian teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua, dalam 3 pilar ini ada janji atau promise. Nah, di sini teman-teman itu membangun kepercayaan atau ekspektasi audiens. Sehingga efeknya adalah, misalkan teman-teman membangun promise atau janji dengan kepercayaan atau ekspektasi, jadinya di media sosial nih ya, teman-teman bisa aja di DM dengan beberapa brand untuk melakukan kolaborasi teman-teman. Entah itu brand tersebut melihat konten teman-teman yang konsisten atau sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga mereka nggak segan-segan dan mereka menghubungi teman-teman untuk melakukan kerjasama teman-teman. Karena kalau di pengalaman aku ya teman-teman, pilar kedua ini beneran terjadi teman-teman di aku. Karena beberapa kali aku membuat konten teman-teman, di mana entah itu konten endorse bersama dengan beberapa orang lainnya di dalam sebuah organisasi atau bootcamp, ataupun saat aku menjadi brand ambassador, pasti ada aja brand yang mengajak kerjasama teman-teman. Dan kalau dari pengalaman aku kemarin, kebetulan aku udah kerjasama sama aplikasi Linguo teman-teman, aplikasi belajar bahasa teman-teman. Oke, lanjut. Ada pilar yang ketiga yaitu hubungan atau connection teman-teman. Jadi di sini dengan teman-teman membangun personal branding juga, teman-teman bisa membangun koneksi atau relasi untuk menciptakan loyalitas personal branding teman-teman itu makin dikenal banyak orang, makin makin tersampaikan citra diri teman-teman ke orang lain. Sehingga orang lain, misalkan teman-teman menyampaikan sebuah informasi atau edukasi melalui konten ya teman-teman. Nah, di sini orang lain kan pasti kecipratan pengetahuannya juga nih teman-teman. Nah, dari situlah personal branding teman-teman ini dapat meningkat. Oke, lanjut.
Oke, branding melalui konten sama dengan bukti kredibilitas. Oke, ibaratnya itu kita, ini ibaratnya ya teman-teman, ibaratkan mata uang yang punya dua sisi teman-teman. Ibaratnya itu ya mata uang kita itu kredibilitas yang dinilai dengan substansi dan kualitas teman-teman. Misalkan, kalau di sini kan kita bahas mengenai melalui konten ya teman-teman. Nah, dan di sini yang aku sorot ada 3 hal yang membuat konten teman-teman yang teman-teman posting untuk meningkatkan personal branding teman-teman di media sosial. Yang pertama itu ada relevansi, kedalaman, dan inovasi. Nah, teman-teman, relevansi ini maksudnya teman-teman bisa sampaikan data terbaru dan relevan dengan kebutuhan audiens teman-teman saat ini. Dan tentunya disesuaikan dengan bidang atau passion teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ada kedalaman. Teman-teman, saat membuat konten, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman itu paham sama isi dari konten yang teman-teman buat. Bukan hanya sekadar pengetahuan umum saja, teman-teman, tapi teman-teman juga perlu mengetahui pemahaman lebih dalam mengenai konten yang mau teman-teman buat. Oke, selanjutnya ada inovasi. Inovasi selalu memberikan perspektif baru kepada audiens atau perspektif yang masih segar. Jangan hanya teman-teman itu mengulang perspektif yang selalu ada tanpa sehingga orang-orang itu mudah cepat bosan sama perspektif yang cuman itu mulu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ciptakan perspektif baru dengan bahasa teman-teman sendiri sehingga ciri khas teman-teman itu makin menonjol, makin kelihatan teman-teman. Oke, branding melalui delivery visualisasi diri. Ada bahasa tubuh yang melekat, autentik, dan masih banyak lagi. Oh ya, aku mau jelasin dari 4 aspek yang dapat teman-teman lihat di sini. Aku mau jelasin dari vokal dulu, teman-teman. Di sini ada vokal jelas dan berwarna. Maksudnya bukan berwarna kayak warna biru, hijau, merah, bukan ya, teman-teman. Maksudnya di sini vokal jelas dan berwarna itu, teman-teman itu bisa menggunakan variasi nada, intonasi, dan kecepatan untuk menunjukkan poin-poin penting saat teman-teman melakukan public speaking dalam meningkatkan personal branding teman-teman. Lanjut, ada bahasa tubuh yang melekat. Nah, teman-teman, seringkali kita tidak sadar saat public speaking bahwa kita pasif dalam bergerak. Sedangkan ternyata yang sangat bagus itu ya, teman-teman, saat melakukan public speaking, baik itu di media sosial ataupun secara langsung, baiknya kita itu punya bahasa tubuh atau bahasa Inggrisnya itu body language, teman-teman. Misalkan seperti menggerakkan tangan, seperti ini, misalkan. Atau misalkan saat teman-teman menunjuk audiens bisa seperti ini, begini teman-teman. Bisa seperti itu. Oke, selanjutnya gaya personal atau aksentuasi teman-teman. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan gaya atau ciri khas teman-teman biasanya. Bisa jadi formal, ataukah teman-teman mau bergaya humoris, atau analitis, atau inspiratif. Bisa teman-teman sesuaikan dengan ciri khas teman-teman masing-masing dan bagaimana nyamannya teman-teman aja. Sehingga teman-teman tuh dapat menjadikan gaya tadi, itu tuh keunikan dari teman-teman. Dan juga jangan lupa konsisten dengan personal brand yang ingin dibangun teman-teman. Jadi bisa aja teman-teman bangun citra dari personal branding teman-teman itu dengan gaya teman-teman, entah itu inspiratif, formal, humoris, analitis, dan masih banyak lagi. Jadi itu bisa teman-teman tentukan sehingga personal branding teman-teman itu lebih terarah teman-teman. Oke, selanjutnya ada autentik. Autentik di sini maksudnya teman-teman bisa menjadi diri sendiri saat teman-teman melakukan public speaking dan meningkatkan personal branding teman-teman. Jangan sampai saat teman-teman melakukan public speaking dan meningkatkan personal branding, teman-teman jangan sampai kehilangan diri sendiri. Teman-teman harus menjadi diri sendiri, apapun keadaannya. Oke, lanjut. Oke, dampak nyata. Sebenarnya kenapa sih
brand atau branding itu penting, teman-teman? Sebenarnya ya, teman-teman, branding yang kuat melalui public speaking menghasilkan dapat nyata dalam karir, sehingga karir teman-teman itu lebih terukur. Entah itu teman-teman bisa mendapatkan tawaran kerjasama dari brand, dan masih banyak lagi tentunya tawarannya ya kan, teman-teman. Salah satunya adalah reputasi online teman-teman yang dapat berpengaruh dan dapat meningkat. Lalu juga beberapa brand yang akhirnya tertarik sama teman-teman tadi seperti yang aku sebutkan, dan juga potensi peningkatan dalam dilirik sama brand itu lebih besar, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, pelajaran utamanya adalah kekuatan narasi. Untuk membuat branding teman-teman tentunya perlu menggunakan kekuatan narasi. Contohnya, teman-teman bisa bangun kekuatan narasi teman-teman itu dengan storytelling. Karena tanpa sadar, anak-anak pada zaman sekarang, apalagi generasi muda, remaja khususnya, SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa, tanpa sadar mereka itu sebenarnya bisa storytelling. Karena saat ini mungkin yang bisa public speaking itu banyak banget ya kan, teman-teman. Dan tanpa disadari juga, saat begini misalkan, kayak apa yang sedang aku lakukan, itu bisa aja masuk ke storytelling, teman-teman. Storytelling itu bisa aja aku masukin beberapa pengalaman aku tadi yang kayak aku sebutin, kalau aku udah kerja sama Lingguo tadi, nah itu bisa aja termasuk di storytelling, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada 3 prinsip narasi yang kuat. Yang pertama ada emosi, relevansi, dan juga solusi. Emosi ini, teman-teman, bisa menyentuh perasaan audiens, dan juga tidak lupa teman-teman hubungkan kisah teman-teman dan juga topik yang dibahas teman-teman. Seperti yang sudah aku terapkan tadi, tanpa sadar aku menerapkan salah satu prinsip yang ada di sini, yaitu prinsip relevansi, di mana aku menghubungkan antara materi dengan pengalaman aku sendiri, teman-teman. Lanjut, ada solusi. Nah, di sini teman-teman juga saat mengakhiri materi atau topik yang teman-teman bawakan, teman-teman bisa bawakan atau berikan solusi untuk para audiens teman-teman. Oke, terakhir nih teman-teman, taktis branding, konsistensi visual dan verbal. Maksudnya adalah wajah atau citra teman-teman di media sosial dan website, atau misalkan kayak Linktree saat ini ya teman-teman, itu harus seragam, jangan berbeda teman-teman. Sehingga kita juga harus konsisten kan ya teman-teman. Disitulah teman-teman harus menyesuaikan passion atau branding yang mau teman-teman bangun. Dan juga tidak lupa dengan gaya komunikasi teman-teman, tone dan juga bahasa yang digunakan sama teman-teman itu harus sama persis dan jangan diubah-ubah, apalagi kalau misalkan teman-teman saat berbicara di depan umum ataupun saat teman-teman membangun konten di media sosial. Paling sering sebenarnya kesalahan aku teman-teman saat membangun personal branding itu, seringkali kontenku kadang nggak selaras. Makanya kadang kalau misalkan kontenku nggak selaras dengan brandingku, kadang aku merevisi ulang konten tersebut, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, dengan menguasai public speaking dan juga personal branding ini, teman-teman itu bukan hanya menjadi pembicara yang baik, tapi juga branding teman-teman itu bisa seragam dan tak mudah dilupakan oleh audiens. Oke, mungkin itu aja materi aku untuk hari ini, atau malam ini lebih tepatnya ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Kalau gitu boleh, apa habis ini ada sesi tanya jawab, moderator? Ya, ada sesi tanya jawab, Kak. Oh, oke deh. Oke deh, boleh langsung dibuka sesi tanya jawabnya. Boleh teman-teman yang mau bertanya? Oke, luar biasa sekali. Boleh dong kita hapus dulu buat Kak Nazla, luar biasa ya. Teman-teman, apakah masih semangat? Boleh tekan 1. Wow.
Oke, masih semangat ya. Oke, kita di satu sesi lagi, yakni tidak jauh beda bahwa public speaking ini tentunya tujuannya itu untuk menyampaikan ide, pengetahuan dengan terstruktur dan jelas juga menarik gitu. Tidak hanya secara menyampaikan, tidak hanya berbicara saja begitu, tapi juga bagaimana bahasa tubuhnya ataupun gaya bicaranya ini menentukan bagaimana citra diri kita sebagai seorang yang ingin terjun di dunia public speaking. Nah, adapun kaitannya ini sebagai antara public speaking dan personal branding itu sebagai panggung utama untuk memperkuat public speaking, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita tunjukkan seperti itu. Nah, boleh nih dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Wow, langsung ini ya, boleh dari yang raisen dari Kak siapa ini? Boleh Kak Irfan Maulana, disilahkan. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada suaranya, Kak? Iya, Kak, ada, terdengar jelas. Oke, sebelumnya maaf tidak ini ya on kamera karena kondisi badan sedang tidak enak gitu mukanya. Jadi mungkin cukup dengan suara. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nazila ya yang sudah memaparkan tadi materinya begitu energik, begitu terinci gitu kan. Seperti yang kita ketahui bersama, materi yang tadi disampaikan oleh Kak Nazila juga tidak jauh beda dengan pemateri yang pertama, itu terkait personal branding. Namun ketika disampaikan oleh Kak Nazila, itu kan ada public speaking dan personal branding gitu ya. Nah, tadi kan di awal sempat menanyakan apa sih perbedaan public speaking sama personal branding gitu kan ya. Nah, menurut saya sendiri, saya analogikan public speaking sama personal branding tuh, jadi saya analogikan sama seperti buku. Jadi cover buku itu kita analogikan sebagai personal branding. Nah, isi dari bukunya itu itulah public speaking gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan di pemateri pertama juga sudah menjelaskan bahwasanya ketika kita public speaking di hadapan orang banyak, personal branding di media sosial, kadang feedback ke kitanya gitu, simbiosis mutualisme ke kitanya, itu kadang ada yang nggak enak gitu kan, dari media sosial maupun dari secara offline gitu kan. Nah, tadi juga sempat dikatakan itu ada yang namanya dikotomi kendali dan dikotomi tidak kendali gitu kan. Sesuatu yang bukan dari diri kita itu tidak bisa kita kendalikan gitu kan ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan gini Kak Nazila, menurut Kak Nazila sendiri gitu, nah cara yang seperti apa yang efektif ketika kita membahas mengenai dikotomi tidak kendali gitu. Jadi kita mau mengendalikan orang gitu kan, tapi jangan cuma sekedar pasrah gitu. Maksudnya ketika orang itu menghujat kita, terus menyonyoh kita gitu dan lain sebagainya, kita cuma pasrah doang gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Nazila sendiri cara yang efektif seperti apa sih biar kita itu tetap bisa mengendalikan orang tersebut gitu, bukan hanya sekedar cuman pasrah doang gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya Irfan. Wah, ini salah satu pertanyaan yang apa ya, yang sebenarnya aku tunggu-tunggu dan aku nggak expect ada gitu yang nyadar dan ada gitu yang mau bertanya mengenai hal ini. Karena sebenarnya ini relevan sih sama banyaknya masalah yang dialami setiap kali kita melakukan public speaking, entah itu di media sosial ataupun di dunia nyata kan ya teman-teman. Karena teman-teman seringkali pas kita melakukan public speaking, terutama di dunia nyata teman-teman, bisa aja ada audiens yang penyampaiannya gini doang, pasrah, males audiensnya, sehingga audiensnya itu nggak memperhatikan teman-teman ya kan, pasti banyak yang begitu. Kalau gitu boleh langsung aku jawab? Langsung saja, Kak, silakan. Oke. Kebetulan kemarin aku ada menjalani pelatihan public speaking dan di sana aku dikasih satu trik untuk mengendalikan audiens teman-teman. Caranya cuma satu dan sebenarnya simple, tapi mungkin tergantung bagaimana audiensnya memberikan respon kepada kita teman-teman.
Caranya adalah dengan kita membangun interaksi dengan audiens kita, teman-teman. Nah, caranya mungkin kalau untuk aku kasih contoh di dunia nyata ya, teman-teman. Mungkin saat teman-teman melakukan sosialisasi ke sekolah atau mungkin saat teman-teman contoh kecilnya saat teman-teman presentasi deh di kelas. Mungkin teman-teman dari apa ya, classmate atau teman sekelas teman-teman itu mungkin pada saat teman-teman presentasi ada yang juga pasrah, nggak mendengarkan, asik sendiri. Nah, caranya supaya mereka mau memperhatikan teman-teman sekalian adalah dengan teman-teman membuat interaksi. Entah itu bisa teman-teman dengan melakukan tanya jawab, ataupun di tengah-tengah presentasi atau di tengah-tengah materi, atau bahkan bisa saja di awal teman-teman kasih interaksi dulu, misalkan dengan teman-teman bertanya, teman-teman bukan hanya diem di depan begini, teman-teman, di depan kayak gini. Teman-teman bukan harus begitu. Maksud aku interaksi teman-teman itu, teman-teman bisa teman-teman sodorkan mic, teman-teman keliling ke audiens teman-teman, sehingga mereka itu merasa, oh, si kakak ini ngajakin kami ngomong nih, ngajakin kami interaksi, sehingga mereka itu jadi lebih enjoy dan mereka nggak bosen sama topik yang teman-teman sampaikan, sehingga mereka juga lebih tertarik sama teman-teman, bagaimana teman-teman berbicara, bagaimana teman-teman berinteraksi dengan mereka, karena sebenarnya ya teman-teman, yang dibutuhkan mereka itu bukan hanya semuanya harus tentang informasi, enggak, tapi mereka juga harus membutuhkan interaksi agar momen tersebut makin diingat sama mereka, teman-teman. Mungkin kalau untuk garis besarnya dalam bahasa simpelnya mungkin begitu. Apa bisa dipahami, Irfan? Baik, Kak Nazla, terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu sekali ya. Mungkin bisa nanti diimplementasikan di realitas kehidupan. Terima kasih, Kak Nazla. Oke, terima kasih kembali. Apa ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, ini Kak ada di kolom chat, izin membacakan dari pertanyaan Kak Chelsea. Izin bertanya Kakak, kalau kita tipe introvert, bagaimana sih Kakak, menurut Kakak langkah awal untuk membentuk diri agar keluar dari rasa malu dan takut? Sedangkan saya mempunyai mimpi untuk bisa public speaking, akan tetapi berbaur dengan teman-teman sekelas saja, saya susah Kakak untuk berbaur. Dan gimana sih Kakak contoh kecil yang telah Kakak alami untuk membangun public speaking dan personal branding itu Kakak? Makasih, maaf Kak sedikit cerita. Oh, baik. Oke, wah seketika aku langsung agak relate ya sebenarnya. Karena ini aku juga udah pernah ngalamin dulunya. Jadi mungkin yang aku rasain mungkin emang ini masalah dari banyaknya sebagian orang ya lebih tepatnya. Mungkin sebagian orang juga merasa kayak gimana ya caranya biar aku bisa public speaking padahal aku orangnya introvert, sama ngobrol sama teman sekelas aja mungkin agak pasif ya, bahasanya kurang aktif gitu. Tapi is okay, nggak apa-apa, itu proses teman-teman. Dan sebenarnya ya teman-teman, kepribadian teman-teman itu untuk memulai public speaking nggak harus jadi extrovert. Bisa aja teman-teman introvert, tapi teman-teman bisa public speaking. Caranya apa teman-teman? Caranya adalah dengan teman-teman harus asah keberanian teman-teman. Teman-teman harus berpikir ke depan bahwa oh, mereka bisa public speaking, otomatis aku juga bisa. Dan teman-teman harus berpikir bahwa, oh kalau misalkan aku hanya berdiam diri dan aku hanya takut sendiri, aku hanya akan berjalan di tempat, tidak bisa berjalan maju. Begitu. Jadi, kalau ada saran dari aku ya, terobos aja. Aku tahu kok mungkin rasanya tuh agak takut iya, gugup iya, malu juga iya, takut bagaimana pandangan orang terhadap kita jika kita memulai
keberanian kita. Dan sebenarnya ya, untuk menghadapi hal tersebut, terlebih lagi sebenarnya apalagi ini sebenarnya faktor dari orang-orang sekitar. Seringkali ya teman-teman, aku sedikit kasih tahu teman-teman dan ini benar-benar aku rasain. Terkadang yang lebih mendukung kita itu sebenarnya orang yang tidak benar-benar mengenal kita. Justru orang yang mengenal kita dekat kayak teman sekelas, teman circle, atau bahkan keluarga bahkan. Mereka itu seringkali hanya memandang bahwa oh dia bagus di sini. Oh ya sudah, bahkan misalkan kita menang sesuatu bahkan jarang sekali ada teman-teman kita atau teman-teman aku ya karena ini yang udah aku rasain sendiri, jarang di antara mereka yang mengucapkan selamat atau bahkan mendukung sebelum kita memulai kegiatan tersebut, teman-teman. Jadi saran aku sebenarnya pandangan orang-orang pada saat kita memulai sesuatu itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, teman-teman. Jadi, jawaban dari aku, coba kamu keluar dari zona nyaman dengan cara beranikan diri kamu. Jangan takut. Karena yang bisa mengontrol diri kamu itu adalah diri kamu sendiri, bukan pandangan orang lain atau perkataan orang lain. Jadi aku harap mulai besok deh, atau enggak mulai hari Senin tuh pas sekolah atau kuliah ya teman-teman, bisa teman-teman coba beraniin diri buat jadi aktif, entah itu di kelas ataupun di lingkungan kerja atau lingkungan kampus, teman-teman. Oke, mungkin itu aja jawabannya. Aku harap siapa tadi yang bertanya namanya? Boleh aku tahu? Kak Chelsea. Oke, untuk Chelsea aku doakan dan aku beneran dukung banget Chelsea untuk jadi lebih aktif dan bisa mengasah skill public speaking Chelsea. Semangat ya Chelsea. Terima kasih telah bertanya. Oke, gimana nih Kak Chelsea? Apakah terjawab pertanyaannya? Boleh tulis di kolom chat ya. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Kak Erika. Izin bertanya ya Kak, bagaimana cara membangun kredibilitas lewat konten jika kita belum punya pengalaman besar atau pencapaian? Terima kasih. Oke, aku izin menjawab. Nah, salah satu yang dimasalahkan saat orang-orang mau membangun konten adalah hal ini, karena beberapa orang merasa tidak punya pencapaian atau tidak punya hal atau mungkin titel yang bisa dijadikan konten. Mungkin permasalahannya banyak seperti itu, tapi aku izin menjawab berdasarkan perspektif aku. Sebenarnya untuk membangun sebuah konten itu tidak perlu untuk memegang atau mempunyai sebuah titel. Karena di sini teman-teman itu membangun konten untuk membagikan informasi berdasarkan yang teman-teman tahu dan teman-teman atau yang teman-teman pahamin gitu. Dan caranya supaya teman-teman bisa memulai konten tapi tidak punya titel adalah teman-teman bisa misalkan nih kalau teman-teman join organisasi kayak OSIS mungkin di sekolah, MPK, teman-teman bisa dari sharing-sharing pengalaman teman-teman selama menjabat di OSIS. Misalkan bagaimana cara teman-teman mengatur time management, bagaimana misalkan kayak time management tadi, terus juga bagaimana pengalaman kepemimpinan teman-teman. Bisa tuh teman-teman sharing-sharing gitu kontennya dan teman-teman posting ke Instagram. Mungkin bisa dimulai dari situ teman-teman. Kalau teman-teman uh, mau mulai tanpa titel, tapi teman-teman punya pengalaman organisasi. Mungkin seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Erika. Apakah terjawab? Oke, kita bergeser ke sudah terjawab. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Karani. Maaf, izin bertanya Kak, gimana sih cara ngilangin gugup pas ngomong di depan banyak orang? Terima kasih.
Oke, aku izin menjawab dan menurutku ini pertanyaannya juga cukup menarik nih. Karena pertanyaan ini sebenarnya dialamin sama banyak orang termasuk aku sendiri. Teman-teman, sebenarnya gugup itu nggak bisa dihilangin saat kita mau memulai public speaking, teman-teman. Tapi kita bisa mengontrol rasa gugup tersebut. Karena kalau misalkan kadang ya teman-teman, kalau misalkan kita mungkin tanpa sadar bisa mengontrol rasa gugup tersebut, tapi kadang kita ngerasa ngeblank, anu ini itu, oh mohon maaf, mungkin gitu kan ya kalau misalkan kita lagi public speaking ya, kan teman-teman, kayak kita tiba-tiba diam, kayak aku habis ini harus apa gitu. Kadang lupa tanpa sadar ya kan teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa susun teks sebelum teman-teman memulai public speaking. Dan ini yang diajarin mentorku sama aku. Di mana ternyata nih ya teman-teman, menyusun skrip atau menyusun teks sebelum kita memulai public speaking itu ternyata sangat berpengaruh agar kita bisa mengontrol rasa gugup dan juga mengurangi saat public speaking, teman-teman. Jadi jawaban dari aku, teman-teman, saat memulai public speaking, teman-teman bisa lakukan susun dulu skripnya, teman-teman. Sehingga teman-teman nggak ngeblank dan nggak gugup gitulah, teman-teman. Jadi rasa gugup teman-teman itu bisa dikurangin, AE-nya juga tanpa sadar teman-teman tuh bisa jadi lebih lancar, dan AE-nya itu tuh berkurang, teman-teman. Nggak yang sering kayak gini ya, teman-teman. Terlalu kita tuh nggak banyak AE-nya, teman-teman. Dan juga selain menyusun skrip dulu, teman-teman bisa langsung habis susun skrip itu teman-teman bisa langsung praktekin skripnya. Jadi teman-teman udah bisa membayangkan bagaimana nanti teman-teman menyampaikan materi teman-teman di hadapan audiens. Mungkin kayak gitu. Oke, seperti itu ya Kak. Siapa ini? Karani. Oke, tidak terasa. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, sebelum kita tutup, boleh nih Kak, dari Kak Rohadi dulu deh. Aku mau dengar closing statement nih buat teman-teman yang ada di room Gimit ini untuk menyampaikan closing statement dan sepatah dua kata gitu untuk memberikan informasi. Terima kasih. Halo, sorry. Tadi habis ke toilet. Oke, ini ya, langsung statement ya. Baik Kak. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator, teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Saya percaya bahwasanya kehadiran teman-teman sini adalah karena ingin terus belajar, karena ingin terus berproses. Jadi sekali lagi teman-teman, personal branding itu bukan tentang kita menjadi orang lain, tapi bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Terus tapi bagaimana juga kita berani menunjukkan nih versi terbaik dari diri kita, teman-teman. Nah, setiap dari kita punya cerita, terus punya potensi, punya nilai ya, nilai yang bisa kita bawa untuk dampaknya. Jadi saya percaya teman-teman, sekarang teman-teman bisa berproses melihat kami berdua sebagai narasumber di sini, tapi saya yakin kedepannya teman-teman lah akan menjadi narasumber. Jadi tetap semangat, tetap berproses, jangan pernah merasa malu untuk belajar, jangan pernah merasa ilmunya selalu tinggi, tetap menjadi gelas kosong dimanapun berada, karena saya percaya perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil. Terima kasih. Sekian dari saya Rohadi, teman-teman yang belum follow IG ya, jangan lupa followan, kebutuhan IG teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya closing statement dari Kak Rohadi mengingatkan bahwasanya personal branding itu bukan ajang pamer-pameran ataupun hanya pencitraan saja gitu, tapi ternyata itu menjadi langkah kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dan juga memaksimalkan potensi yang kita miliki sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita dengar closing statement dari Kak Nazla. Silakan, Kak. Oke, teman-teman mungkin closing statement dari aku singkat aja, tapi aku harap teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini nantinya bisa berkembang seperti aku dan juga Kak Rohadi tadi, karena pemateri dari Kak Rohadi tadi benar-benar menginspirasi juga loh teman-teman untuk meningkatkan keterampilan diri teman-teman dalam meningkatkan personal branding. Dan aku harap dari materi aku dan juga Kak Rohadi tadi bisa langsung teman-teman terapin, entah itu bisa dimulai dari malam ini, besok, ataupun nanti pas teman-teman udah mulai sekolah lagi di hari Senin. Dan aku harap teman-teman jangan takut untuk berkembang. Karena misalkan teman-teman takut untuk berkembang, entah itu karena pandangan orang lain, teman-teman hanya akan berjalan di tempat. Dan itu sangat amat tidak enak, teman-teman. Dan aku selalu berdoa semoga teman-teman yang ada semuanya di sini entah itu aku, teman-teman semua, Kak Rohadi dan juga untuk moderator juga, semoga kita semua di sini makin berkembang ke depannya dan makin banyak kesempatan yang datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya. Senang bisa sharing-sharing sama kalian. Teman-teman, sekali lagi, siapapun bisa jadi apapun ya teman-teman. Jangan merasa tidak percaya diri ya. Karena kita juga berasal dari orang yang tidak bisa dulu awalnya, tapi dengan proses yang baik kita bisa belajar. Jadi sekali lagi, siapapun bisa jadi apapun. Terima kasih Kak Nazla juga. Terima kasih Kak Widya. Oke, terima kasih banyak nih kakak-kakak yang menginspiratif dan keren pokoknya. Untuk itu, saya mohon pamit undur diri sebagai moderator, tapi boleh ya ada pantun sedikit sebelum ditutup. Nanti teman-teman boleh bantu cakepnya atau emot jempol. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Widya Ningsi sebagai moderator. Mohon pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oh iya, ayo Kak. Ayo. Oke, boleh teman-teman yang lain, Kak Irfan, Kak Erika, Kak Rani, Kak Mega, Kak Zilda, Kak Ulfa, Kak Amira, Kak Dia, boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Tunjukkan muka cakep dan ganteng pada malam minggu ya. Teman-teman harus malam minggu apel atau ngapain nih? Produktif banget ya malam minggunya. Iya, produktif sekali. Oke, Kak Erika, Kak Mega, Kak Zilda, Kak Rani. Boleh on cam tunjukkan muka-muka cantik, gantengnya pada malam minggu ini ya. Kita produktif sekali. Oke, langsung saja. Mohon izin kepada tim operator untuk membantu sesi dokumentasi. Oke, Kak Nazla, apakah ada kendala? Kak, apakah izin Kak, nanti boleh saya request satu gaya nggak? Oke, boleh Kak, boleh banget. Oke. Kayaknya dari Kak Rohadi yang memandu deh, biar makin keren foto. Kita gaya formal dulu deh ya, izin. Oke. 1, 2, 3, tunjukkan senyumnya. Oke. Kita salam genre boleh? Nah ini request saya nih, salam genre. Oke, salam genre 1, 2. Oke.
Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi waktunya dan semoga di malam minggu ini di sini hujan ya, tentunya di Jawa Barat. Di malam minggu hujan gitu kan. Dan semoga teman-teman tetap sehat dan selalu dapat diberkahi dalam segala hal dan kemudahan segalanya. Selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa. Terima kasih kembali. Salam genderuan. Kalang kabut. Beri aja, Mai.